Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an samumin wa hamim. Setelah sang istri mengalami teror mengerikan dengan menghilangnya bayi dalam kandungan, Amir berusaha mencari solusi jitu. Ia membawa Zura ke kampung halamannya untuk mencari bomoh yang bisa mengobati semua kekacauan. Terlebih, sang adik yang bernama Nasti pernah ngilmu sehingga ia mungkin bisa membantu. Sesampainya di sana, gangguan justru semakin intens dan mengerikan setelah menemukan sebuah tongkat keramat yang berada di kebun tebu. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Dibuka dengan surat Al-Mu'minun ayat ke-97 dan 98. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Ada sebuah cerita keramat yang jarang diceritakan oleh orang-orang. Kisah itu bermula di sebuah lembah antara dua gunung. Pemuda yang bernama Habib kala itu dipersekusi warga yang dipimpin oleh Jamal. Jamal menghajar Habib sembari mengatakan jika Mustika telah menceritakan apa yang terjadi. Jamal berteriak jika Habib mengenakan penutup muka hanya untuk menutupi kejahatannya selama ini. Habib yang sudah hampir dihabisi oleh Jamal berdoa memohon perlindungan dari fitnah yang sangat dahsyat. Wahai sang penata hati, tolonglah hamba. Angin tiba-tiba mulai berembus kencang menerpa kebun tebu itu. Cinta hitam antara Mustika dan Habib menimbulkan sebuah fitnah yang amat besar. Nafsu Mustika yang tak terkendali membuat Habib menjadi korban amukan dari Jamal. Setelah pisau tertancap di dada Habib, sebuah cahaya membuat Jamal dan yang lain kesakitan. Sementara itu, Mustika yang menangis masuk ke dalam rumah. Anehnya, tangisan itu berhenti dan berubah menjadi sebuah senyuman. Habib yang belum mati bangkit kembali. Mustika bergegas menutup jendela rumah karena angin bertiup sangat kencang. Doa Habib yang didengar membuat sebuah malapetaka bagi semua orang yang zalim, termasuk Mustika yang tiba-tiba mengeluarkan darah dari keningnya. Semua kekacauan itu hanya menyisakan tongkat keramat. Mustika berlari kembali ke kebun tebu. Ia memohon ampun pada Habib. Tongkat yang tersisa dari Habib menuntut darah. Setiap orang yang memilikinya maka nyawa yang akan menjadi gantinya, dan tongkat itu kini menanti tuannya kembali. Mustika yang memohon ampun mati seketika di mana ruhnya masuk ke dalam tongkat itu. Dan film pun dimulai. Berganti ke kehidupan saat ini. Zura kala itu memeriksa tes pack yang ternyata positif. Ia bergegas memberitahu suaminya yang bernama Amir tentang kehamilannya itu. Aku si wong alus. Di saat yang bersamaan, seorang pria merapalkan sebuah mantra dan mengirim makhluk halus ke rumah Amir. Seketika itu, Zura terkena teluh hingga gadis yang tengah bermesraan dengan suami merasa kesakitan. Zura bergegas pergi ke kamar mandi di mana teluh yang dikirim semakin kuat. Sosok mengerikan pun memakan janin bayi milik Zura yang masih berada di dalam perut. Setelah Zura ditemukan pingsan, Amir bergegas membawa istrinya ke rumah sakit. Dokter Najwa kala itu mencoba menenangkan Zura yang berteriak histeris. Gadis itu menanyakan keberadaan dari bayinya yang menghilang. Amir berusaha menenangkan sang istri yang terus-terusan menanyakan keberadaan bayi dalam perutnya. Dokter memberitahu jika ia akan mengecek terlebih dahulu apakah Zura benar hamil atau tidak. Ketika hendak merebahkan diri, sosok mengerikan sudah ada di samping sofa tempat Zura berbaring. Kenapa Zura? Ia kembali berteriak histeris dan membuat semua orang bingung dengan apa yang terjadi. Malam harinya, Zura sudah tidur di dalam kamar. Amir yang tengah bersantai merasakan ada sesuatu yang membisikinya. Bisikan itu membuat telinga Amir terasa sakit. Pensil tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya. Ketika Amir mengambil pensil itu, ia mengalami penglihatan tentang kisah dari Habib. Tangannya menggambar sebuah tongkat yang tertancap pada busut di tengah kebun tebu. Ketika tersadar, Amir kebingungan dengan gambar itu.
Pagi harinya, ia menemui dokter Najwa dan memberikan gambar semalam. Najwa memberitahu Amir jika apa yang terjadi hanyalah mimpi. Semua yang terjadi merupakan hasil dari sebuah imajinasi. Amir menanyakan pada Najwa apa kemungkinan ada hubungan dengan apa yang terjadi pada istrinya. Najwa meyakinkan pria itu jika apa yang terjadi pada Amir tak ada hubungannya dengan keadaan Zura. Amir menduga jika kemungkinan apa yang tergambar adalah sebuah dejavu. Najwa menjelaskan jika apa yang Amir alami adalah sebuah dejavu, maka pria itu akan mengetahui di mana keberadaan tempat dari apa yang ada di dalam gambar. Amir masih meyakini jika ada hal yang tak beres terjadi padanya, terlebih ia tak bisa menggambar selama ini. Dokter meminta Amir untuk pulang sementara ia akan mencari tahu apa yang terjadi pada Amir. Ketika Amir dan adiknya Nasti pergi keluar, Najwa merasakan ada hawa yang tak sedap datang mendekat. Gambar milik Amir tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya hingga jari jemari Najwa merasa kesakitan. Pagi harinya, Amir yang berada di rumah masih mendengar teriakan Zura yang histeris. Zura terus menangisi bayinya yang menghilang secara tiba-tiba. Amir meminta maaf pada adiknya karena ia harus meminta Nasti untuk tinggal sementara di rumahnya. Nasti sama sekali tak keberatan untuk membantu abangnya dalam mengatasi permasalahan Zura. Amir masih kebingungan karena ia sudah meminta bantuan dokter namun tak ada perubahan pada Zura. Wanita itu terus mengurung diri di dalam kamar dan bahkan tak mau makan sama sekali. Nanti agak sakit. Aku tak sakit lah. Kenapa dia? Munirah, istri dari Nasti, memberitahu Amir jika Zura sama sekali tak mau makan dan justru mengamuk di dalam kamar. Munirah menyarankan agar Amir membawa Zura kembali ke kampung guna mendapat pengobatan alternatif. Sayangnya, Amir sama sekali tak mengenal Bomoh Sakti di sana. Bomoh yang ada hanya menginginkan uang dan tak memberi sebuah hasil apapun. Nasti menawarkan diri untuk membantu mengobati Zura. Ia memberitahu jika pernah menuntut ilmu pada seorang guru. Namun, Nasti membutuhkan sebuah perlengkapan di mana ia butuh tebu yang tumbuh di sebuah lembah. Amir semakin bingung harus mencari kemana lokasi tebu yang tumbuh di lembah. Zura tiba-tiba keluar dari rumah dan memberitahu jika ia mengetahui lokasi itu. Lokasi tersebut berada dekat di kampungnya. Zura mengajak suaminya untuk balik kampung. Amir pun setuju dan mereka akan balik kampung esok hari. Amir juga mengajak serta adik beserta istrinya untuk ikut bersama. Sebelum berangkat mudik, Amir menemui Najwa dan memberitahu jika ia akan membawa istrinya kembali ke kampung. Najwa sempat menolak mengingat keadaan dari Zura yang masih belum stabil. Amir pun menenangkan temannya itu dan bergegas berpamitan. Ia akan memberi kabar jika ada hal yang darurat. Ketika mereka berangkat pergi, terlihat ada media teluh di dekat kantor dari Najwa. Perjalanan pun mereka lalui hingga malam mereka baru sampai kampung. Amir merasa ngeri karena rumah Zura sudah lama kosong. Sementara itu, Najwa melihat ada penampakan di laptopnya ketika bersantai di rumah. Amir menyingkirkan beberapa ranting yang menghalangi agar ia bisa masuk ke dalam rumah. Rumah dari orang tua Zura sudah lama ditinggalkan dan tak terawat. Ketika hendak menyalakan lampu, sosok tangan lain tiba-tiba muncul. Amir mencoba mengabaikan gangguan yang terjadi padanya. Amir melihat sosok perempuan ada di dalam rumah itu. Ia mengikuti di mana terlihat perempuan itu tengah tidur di atas ranjang. Ketika Amir membangunkannya, Zura masuk ke dalam kamar. Cepatlah bang. Sosok itu menghilang di mana Zura mengajak suaminya untuk bergegas keluar dari kamar yang berdebu dan perlu dibersihkan. Nasti yang menemui kakaknya memberitahu jika esok pagi mereka harus mengambil tebu-tebu itu. Amir mengikuti saran dari adiknya. Pagi harinya sebelum matahari terbit mereka pergi ke ladang menggunakan mobil. Seorang anak kecil mengamati mobil Amir hingga mobil itu tiba-tiba berhenti begitu saja. Ketika mereka semua keluar dari mobil untuk memeriksa, anak kecil berbaju putih sudah menghilang dari depan mobil. Zura terlihat sangat senang melihat bukit ada di depannya. Mereka berlarian menuju ke atas bukit itu, di mana Amir merasa pernah melihat tempat itu sebelumnya.
Munirah tiba-tiba melihat kakaknya masuk ke dalam ladang tebu. Kak Zura? Kak! Amir, Nasti, dan Zura kebingungan dengan tingkah Munirah karena berlari sendiri seolah mengejar Amir. Mereka bergegas menyusul Munirah sementara Nasti tersenyum melihat kumpulan tebu yang ada. Ternyata Amir berniat mencari tongkat keramat milik Habib. Nasti membaca mantra meminta petunjuk agar ia bisa menemukan tongkat keramat yang ia cari selama ini. Butuh hijau kancang kusing bagus. Munirah masih kebingungan mencari Amir dan juga Nasti. Ia terus berjalan memasuki kebun tebu hingga akhirnya menemukan rombongan yang berdiri temenung. Mun tak mengetahui jika wajah mereka semua rata. Tiba-tiba Nasti datang mengejar istrinya. Ia menanyakan pada Mun siapa yang dikejar oleh wanita itu. Mun menunjuk dan memberitahu jika ia mengejar Nasti dan yang lainnya. Dari kejauhan, Amir dan Zura datang mendekat dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah mereka semua berkumpul, Zura mengajak suaminya untuk bergegas pergi dari tempat itu. Mereka menemukan sebuah gubuk di tengah kebun tebu itu. Amir mengajak istri dan yang lainnya untuk beristirahat di gubuk karena hari sudah gelap dan mereka belum mendapatkan tebu sebagai persyaratan. Malam itu, akhirnya mereka berempat menginap di gubuk tua tengah ladang tebu. Mun malam itu bermimpi tentang Mustika. Ia terbangun di tengah malam dan bergegas pergi menuju ke dalam kebun tebu. Ia bersimpuh di depan busut yang tertancap tongkat keramat. Tanpa diduga, Mun membenturkan kepalanya sendiri hingga berdarah. Ia mencabut tongkat keramat itu dari busut yang ada. Amir terbangun dan mendapati adiknya tak ada di sana. Munirah ternyata sudah pingsan setelah mencabut tongkat keramat itu. Zura terbangun dan menanyakan kemana suaminya akan pergi. Amir memberitahu jika ia mendengar suara teriakan dari Munirah. Zura terkejut karena hanya ada mereka berdua yang tinggal di gubuk itu. Amir meminta istrinya untuk menunggu sementara ia akan pergi melihat apa yang terjadi. Amir yang kebingungan mencari adik iparnya terjatuh hingga tak sengaja menemukan Mun tengah pingsan. Ketika Amir mengambil tongkat yang ada di sebelah Mun, pikirannya melayang pada sebuah gambar yang ia berikan pada Dr. Najwa. Bayangan dalam kepala Amir sampai memperlihatkan sosok Habib di masa lalu. Ketika Amir hendak membawa Mun, sekilas perempuan itu berubah menjadi Mustika. Nasti yang melihat hal itu justru tak membantu dan hanya membiarkan sang kakak membawa istrinya pergi dari kebun tebu. Nasti teringat ketika masih bujang dulu, ia dan Amir sama-sama menuntut ilmu pada seorang guru. Nasti bertapa di sebuah gua dan memanggil makhluk halus untuk dijadikan peliharaan. Sementara Amir sendiri bertapa di tengah hutan. Guru mereka berdua pun harus memilih salah satu yang layak untuk memakai jubah keramat. Ilmu yang akan diwariskan merupakan sebuah ilmu kebatinan tingkat tinggi. Ilmu puncak derajat merupakan ilmu warisan leluhur. Ilmu itu akhirnya turun pada Nasti. Hal itu membuat Amir murka dan bergegas pergi. Guru menjelaskan jika Amir tidak layak karena kesabarannya setipis tisu. Guru memperingatkan jika tongkat keramat tak akan bisa dikendalikan karena tongkat itu akan memilih siapa yang akan menjadi tuannya. Nasti akhirnya berhasil menemukan busut tempat tongkat keramat tertancap. Sayangnya, tongkat itu tak ada di sana dan sudah menghilang. Nasti menyadari jika Amir telah mengambil tongkat keramat yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara itu di dalam hutan, Pak Ustadz memberitahu jika tongkat keramat terbuka, maka tongkat itu akan meminta tumbal. Bila keramat terbuka, galang gantinya nyawa. Di dalam kantor, Dr. Najwa memperhatikan penampakan setelah ia melakukan sesi terapi dengan Zura. Dokter meminta asistennya untuk mencari alamat dari Amir di kampung. Pagi itu, Amir, Nasti, Zura, dan Mun bergegas kembali ke rumah setelah mengambil beberapa batang tebu. Amir yang berjalan paling belakang mendengar suara bisikan masa lalu. Amir mengalami retrokognisi di mana kala itu Jamal hendak menghabisi Habib. Ketika Jamal membuka penutup muka Habib, pria itu mengalami kesakitan dengan cahaya yang keluar dari wajah Habib.
Amir juga merasakan hal yang sama hingga ia berteriak kesakitan. Zura bergegas menghampiri suaminya dan menenangkan Amir. Pria itu kebingungan dan ia merasakan kelelahan secara tiba-tiba. Bahkan dadanya terasa sakit dan membekas luka. Amir memandangi tongkat keramat itu seolah ia tahu jika tongkat itu sakti. Pak Ustadz tiba-tiba ada di sana memperhatikan Amir yang membawa tongkat keramat. Ia meyakini jika sebentar lagi akan ada pertumpahan darah. Najwa kala itu pergi ke perpustakaan untuk mencari referensi tentang alam goib. Penjaga perpus kala itu memberikan petunjuk tentang keberadaan dari buku yang Najwa cari. Ketika Najwa asik membaca buku tentang referensi alam gaib, sosok anak kecil tiba-tiba muncul di depannya. Gadis itu meminta pulpen pada Najwa. Tanpa rasa curiga, Najwa mengambil pulpen di dalam tas, namun sosok anak kecil itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Buku referensi alam gaib yang terjatuh pun memperlihatkan sebuah tongkat keramat. Gambar tongkat yang ada di dalam buku itu sama persis seperti gambar milik Amir. Dalam buku itu tertulis jika tongkat itu bukan sembarang tongkat. Tongkat itu merupakan mukjizat Nabi Musa yang ada di tangan manusia. Amir dan yang lain kala itu sudah sampai rumah. Zura merasa beruntung karena warga kampung mau mengantar Mun pergi ke klinik. Ia meminta pada Amir untuk pulang ke Kuala Lumpur malam itu juga. Amir meminta istrinya untuk tenang dulu sembari menanti mobil selesai diperbaiki. Zura tetap memaksa dan berteriak ingin kembali saat itu juga. Mun yang hendak masuk ke dalam rumah memegang bahu dari Amir dan memanggilnya Habib. Amir menunjukkan tongkat keramat itu pada adiknya. Nasti pura-pura tak tahu dan menanyakan asal dari tongkat tersebut. Amir mengaku bingung dengan apa yang terjadi. Apa yang ia ceritakan tentang tongkat itu pada Najwa seperti sebuah kenyataan. Ketika Nasti hendak meminjam tongkat milik kakaknya itu, Amir menolak dengan keras. Tengok je bang. Hei. Tengok je bang. Tak boleh. Ia bergegas mengajak adiknya itu untuk segera kembali ke kota. Ia meminta Nasti untuk mencari bengkel yang bisa memperbaiki mobil mereka dengan segera. Sementara ia akan menyiapkan barang dan memberitahu Najwa tentang tongkat yang ia temukan. Nasti bergegas pergi sementara Amir mendengar suara bisikan dari tongkat itu. Suara orang minta tolong samar-samar terdengar keluar dari dalam tongkat keramat. Najwa yang masih berada di perpustakaan mendapat teror di mana ia merasa diikuti oleh sosok mengerikan yang mencari tahu tentang tongkat keramat. Amir yang masih berada di kampung menelponnya. Pria itu menceritakan di mana ia menemukan tongkat yang sama seperti dalam mimpi. Najwa yang mendengar hal itu merasa ketakutan. Ketika ia hendak memberitahu tongkat yang sebenarnya, telepon tiba-tiba mengalami gangguan. Malam harinya, Nasti melakukan pertapaan di mana sosok makhluk peliharaannya muncul dan langsung merangkulnya. Sosok itu membisikkan sesuatu, namun Nasti menolak dengan keras. Sementara itu di dalam rumah, Amir membungkus tongkat menggunakan jarit yang ada di dalam rumah. Zura kembali mendatangi suaminya dan memaksa untuk bergegas kembali ke Kuala Lumpur. Amir yang kesal mendengar ocehan istrinya kini berbalik mengatainya. Zura terkejut karena sang suami menjadi emosian setelah menemukan tongkat itu. Tiba-tiba Munirah bertingkah aneh dan mengalami kerasukan. Keributan itu membuat Nasti yang tengah bertapa langsung masuk ke dalam rumah. Nasti! Ternyata sosok yang merasuki Mun adalah setan peliharaan Nasti sendiri. Pria itu bergegas mengumpulkan energi untuk mengusir sosok yang merasuki istrinya. Meski sempat kesulitan, Nasti berusaha keras untuk menyadarkan Munirah. Setelah setan itu keluar, Nasti langsung lemas kehabisan energi. Amir terkejut mengetahui adiknya masih menyimpan ilmu dari guru mereka dahulu. Kau masih amal lagi ilmu tunas? Kau kata kau udah buang? Ketika malam telah larut, Amir memilih untuk mandi setelah seharian penuh berada di dalam kebun tebu. Karena rumah sudah lama tak dihuni, air yang ada di sana pun terlihat kotor. Ketika ia hendak keluar dari kamar mandi, Amir kembali mengalami retrokognisi. Ia melihat Habib tengah dikejar oleh Mustika. Wanita itu meminta agar ia bisa melihat wajah Habib meski hanya sekilas.
Habib memberitahu akan berbahaya bagi Mustika jika melihat wajahnya secara langsung. Karena penasaran sudah memuncak, Mustika terus memaksa pria itu. Akhirnya Habib menuruti, namun Mustika hanya bisa melihat wajahnya dari pantulan air saja. Setelah Mustika melihat wajah Habib, Amir tersadar di mana sudah ada Mun di atasnya. Mereka bertelanjang bersama hingga Amir kebingungan dengan apa yang terjadi. Pagi harinya, mobil sudah selesai diperbaiki. Zura sangat kesal karena Nasti terlalu lama sedangkan dia sudah tak tahan berada di rumah itu. Amir keluar dari rumah dengan membawa semua perlengkapan yang ada. Zura masih terus-terusan mengomel pada suaminya karena ingin segera pergi dari kampung itu. Karena mulut Zura tak bisa diam, Amir pun menampar istrinya hingga terjatuh. Ketika Amir hendak memukul istrinya dengan tongkat, Nasti bergegas menghadang. Amir semakin murka dan meminta adiknya untuk mengurus Munirah. Ketika Amir hendak memukul Zura dengan tongkat keramat, Nasti bergegas memukul sang kakak. Astagfirullahaladzim. Ketika tongkat itu terlepas dari tangan Amir, pria itu pun tersadar dari emosi yang menguasai raganya. Amir bergegas menghampiri istrinya dan langsung meminta maaf. Munirah yang berada di rumah melihat Amir dengan mata yang melotot. Zura mengajak untuk segera pulang, namun mobil mereka tiba-tiba rusak dengan sendirinya. Nasti segera menetralisir gangguan yang ada. Malam harinya, Zura masih memohon pada Amir agar mereka bisa segera pulang ke Kuala Lumpur. Nasti yang masuk ke dalam rumah melihat tongkat keramat tergeletak di atas meja. Ketika Nasti hendak memegang tongkat itu, Amir langsung menghajar adiknya. Ia berteriak dan memberitahu jika tongkat itu adalah miliknya. Zura meminta kakak beradik itu untuk tenang. Nasti yang memegang tongkat itu tak mampu menahan energi yang ada hingga ia pun jatuh pingsan. Zura yang ketakutan bersembunyi di balik punggung suaminya. Amir tak menyadari jika istrinya telah kerasukan dan berubah mengerikan. Zura menggigit pundak Amir hingga pria itu berteriak kesakitan. Amir berusaha untuk kabur hingga terpaksa memukul Zura dengan tongkat keramat. Zura yang terkapar memanggil Amir dan ternyata Zura berubah menjadi sosok mengerikan yang siap untuk menyerang Amir. Pria itu pun berdoa hingga Pak Ustadz datang masuk ke dalam rumah. Ia menetralisir keadaan hingga semua kembali tenang. Pak Ustadz meminta Amir untuk pergi dari rumah itu karena sudah tak aman lagi. Di tempat lain, Dr. Najwa mengendarai mobilnya untuk menyusul Amir pergi ke kampung. Amir sudah berada di pondok milik Pak Ustadz yang berada di tengah hutan. Nasti kala itu masih berusaha untuk diobati. Untungnya Nasti kembali tersadar. Amir menjelaskan jika apa yang terjadi pada Nasti adalah karena tongkat keramat itu. Pak Ustadz memberitahu jika bukan tongkat keramat itu yang sakti, melainkan pemilik dari tongkat tersebut. Orang yang mempunyai ilmu hitam maka akan terkena dampaknya. Nasti sama sekali tak mengerti. Pak Ustadz menjelaskan jika setiap mantra yang terucap ada kodam dari kalangan jin dan syaiton. Nasti menjelaskan jika ia mempelajari ilmu itu untuk jaga diri dan juga keluarga. Pak Ustadz memberitahu jika semua itu hanya tipuan. Ia meminta Amir untuk bertobat dan memohon ampun pada Allah. Amalan ritual mengundang sosok pendamping pasti akan meminta sesuatu, dan jika mereka sudah memenuhi permintaannya, maka mereka sudah menjadi pengikut dari iblis itu. Maka dari itu, dalam Islam tak ada istilah berkawan dengan jin. Pak Ustadz mengambil air wudhu dari sungai dan mengajak mereka untuk sholat bersama. Ia meminta Amir dan Nasti untuk pulang setelah sholat asyar. Hari berikutnya, Nasti dan Amir mengembalikan tongkat itu ke kebun tebu. Mereka saling meminta maaf atas apa yang terjadi selama beberapa hari ini. Ketika mereka berdua berjalan pulang, Zura menyusul di antar warga. Ia memberitahu jika Munirah menghilang. Amir bergegas kembali pulang sendiri dipinjami motor warga. Malam itu, ketika sampai rumah, Amir bergegas mencari Mun. Ia masuk ke bawah rumah karena merasa ada bayangan perempuan di sana. Ketika didekati, tiba-tiba Amir yang ketakutan bergegas kabur, namun sosok itu menghilang dari tempatnya. Terdengar suara tangisan dari dalam rumah. Amir segera naik, di mana Mun menangis sendiri menatap tiang.
Moon yang kerasukan sosok Mustika meminta Amir untuk menyiksanya sebagai sebuah hukuman. Mendengar nama itu, Amir teringat sesuatu. Amir berpura-pura menjadi Habib dan mengatakan jika selama ini ia telah memaafkan Mustika. Setelah mendengar penuturan itu, sosok Mustika menghilang dan Moon terjatuh lemas. Amir segera memeluk adik iparnya itu. Nasti yang kembali bersama Zura bergegas masuk ke dalam. Nasti langsung kesal melihat sang kakak yang berpelukan dengan istrinya. Ternyata apa yang dilihat Nasti bukanlah Amir, melainkan sosok setan peliharaannya. Nasti berteriak jika ia tak akan memelihara setan itu lagi. Ternyata selama ini Nastilah yang mengirim teluh pada Zura hingga wanita itu kehilangan bayi dalam kandungan. Ia sengaja mencari tongkat keramat itu sesuai dengan arahan sang guru karena ingin menambah kesaktiannya. Nasti yang gelap mata pun menusuk tubuh kakaknya dengan pisau. Setelah Amir bersimbah darah, Nasti pun tersadar jika yang ia tikam bukanlah setan peliharaannya. Zura tak terima dan langsung mengkapak Nasir hingga tewas. Amir yang belum mati menangisi adiknya yang terkapar bersimbah darah. Tiba-tiba Najwa datang masuk ke dalam. Ia terkejut dengan apa yang terjadi. Najwa memberitahu jika semua yang terjadi adalah karena tongkat keramat yang Amir temukan. Nyawa sekeliling orang yang menemukan tongkat itu akan mati. Zura tiba-tiba bangkit dan membunuh Najwa. Tak hanya itu, ia juga membunuh suaminya sendiri. Zura yang masih hidup memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan tak ada yang selamat dari peristiwa berdarah itu. Dan film pun berakhir. Yo, bermau itu ketarep.